Halo, selamat berjumpa kembali teman-teman kelas retorika yang terkasih. Pada hari ini, hari Senin pada tanggal 31 Agustus 2020. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa eh, pengumuman atau semacam penegasan kembali. Terima kasih untuk feedback kalian mencermati video pembelajaran maupun hari Kamis yang lalu sudah saya share beberapa presentasi dari teman-teman kalian, dan kalian saya lihat sudah cukup banyak yang memberikan tanggapan yang positif, sudah berusaha mencermati dan memberi nilai. Hanya ada beberapa kekeliruan mungkin yang menjadi pertanyaan teman-teman soal penilaian. Jadi penilaian itu dicantumkan di kolom komentar YouTube di setiap mereka presentasi. Mereka sudah saya buatkan satu orang satu konten atau dalam satu video itu. Jadi di bawah konten YouTube mereka itu, ketika mereka presentasi, disitulah kalian sertakan penilaian kalian, bukan di Google Classroom. Beberapa waktu yang lalu sudah saya buka hingga sampai kemarin, ada yang menilai tapi menilainya di Google Classroom, lalu semacam dirangkap begitu. Dirangkap nama saya ini, nilai untuk A, nilai untuk B, nilai untuk C, sekian. Bukan di Google Classroom ya, teman-teman ya, tetapi di YouTube. Di YouTube yang saya upload. Jadi di YouTube itu kalian di komentar YouTube-nya, di kolom komentar, itulah kalian cantumkan penilaian kalian. Jadi mungkin masih ada kebingungan dari antara kalian. Ada yang sudah benar, saya lihat ada yang sudah benar, ada yang sudah mencantumkan di komentar YouTube, tapi ada yang masih di Google Classroom. Nah, kalau di YouTube artinya sudah jelas. Ketika kita sudah mencermati itu, presentasi dari teman kita itu, langsung di bawahnya kita kasih nilai. Lalu kita buka ke presentasi teman yang lain. Sudah beda konten ya, sudah beda beda slide lah kita katakan ya. Baru nanti kita cermati lagi presentasi mereka. Selesai mencermati presentasi mereka, baru kita kasih nilai lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang masih kebingungan di situ. Lalu untuk yang sejarah gereja, ternyata masih banyak yang teman-teman yang belum mengumpulkan. Sudah ada beberapa yang sudah mengumpulkan, tetapi ternyata masih banyak yang belum mengumpulkan. Mungkin pada KBM ini belum bisa saya upload untuk presentasi yang sejarah gereja. Mungkin bisa minggu depan atau Senin depan. Maka sangat diharapkan atau diwajibkan kepada teman-teman yang belum menyelesaikan baik makalah atau presentasinya, videonya, segera untuk menyelesaikan. Jika ada kesulitan, silahkan memberitahukan kepada saya secara pribadi, atau bisa juga lewat Google Classroom atau lewat Gmail atau lewat komentar-komentar di YouTube. Jika ada kesulitan mengenai pembuatan video, mengenai sumber-sumbernya. Kemarin ada yang bertanya, bagus Romo, saya tidak menemukan buku, bolehkah sumber dalam sejarah pembuatan makalah itu berdasarkan wawancara dengan katekes? Silahkan. Pokoknya silahkan kalian menggali sebanyak mungkin informasi dari siapapun yang ada di situ tentunya ya, tentang sejarah paroki itu sebanyak mungkin, lalu kalian coba presentasikan, atau kalian buat makalahnya lalu buat presentasikan. Sekali lagi ya, kalau ada persoalan atau hambatan, silahkan untuk berkonsultasi dengan saya atau bertanya dengan saya. Baik, begitu ya teman-teman ya. Lalu hari ini kita akan masuk kembali ke dalam materi pembelajaran sejarah gereja Sumatera bagian selatan. Nah, sebelum masuk, saya mau menarik kembali ke belakang, menarik kayak benang merah lah kita katakan, supaya ada kesinambungan
tentang pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan saat ini, pertemuan ketiga, supaya kita tidak bingung apa sih yang Romo sampaikan kok bulat kesana kemari tidak jelas. Jadi mungkin garis besarnya seperti ini. Di pertemuan pertama saya menyajikan tentang situasi orang-orang atau bangsa asing yang melirik kekayaan alam di Indonesia atau secara khusus di Sumatera. Jadi ada 3 paling tidak bangsa asing, yakni Portugis, ada Inggris, juga ada Belanda, itu yang sangat tertarik untuk menguasai rempah-rempah yang ada di Sumatera. Nah, 3 bangsa ini saling berebut, kita katakan ya, saling berebut, dan ada masanya mereka menguasai di daerah ini, menguasai di daerah itu. Kemarin sudah saya singgung, Inggris sempat menguasai beberapa kali di Bengkulu, kita katakan ya, sampai meninggalkan sejarah di sana, termasuk Benteng Marlborough mungkin yang sudah pernah ke sana. Lalu diteruskan dengan diteruskan oleh Belanda kemudian ya, dan situasi perebutan wilayah itu juga mempengaruhi situasi misi Katolikan tentunya ya, entah Katolik maupun Protestan juga, karena datangnya juga agak bersamaan. Nah, dalam pertemuan kedua semakin dipertegas kembali tentang situasi bangsa asing itu yang sudah kita katakan mendarat di dataran Sumatera, termasuk kemarin beberapa waktu yang lalu sudah saya singgung bahwa Inggris menguasai di daerah Bengkulu. Nah, kehidupan bangsa asing yang memperebutkan wilayah daerah rempah-rempah ini juga sekali lagi mempengaruhi wilayah misi atau misionaris yang pada waktu itu berusaha untuk menyebarkan Injil. Nah, termasuk yang ada di Bengkulu. Nah, di Bengkulu ada kemarin yang tertinggal penjelasannya, sebenarnya sudah saya rekam, saya pikir masuk, ternyata setelah saya cek videonya ternyata tidak masuk. Di Bengkulu, nah ternyata hadir Ordo Teatin. Jadi jauh mungkin ya, saya kira ya, sebelum ordo-ordo yang lain, ternyata di Bengkulu sudah ada Ordo Teatin atau Imam Teatin, disingkat CR, kongregasinya CR, yang didirikan pada tahun 1524, lalu bermisi di Bengkulu pada tahun 1702 karena diundang oleh EIC, itu penguasa Inggris kita katakan ya, kelompok dagang Inggris, lalu berakhir pada tahun 1760. Jadi kira-kira mereka bermisi sekitar 50 atau 60 tahun di Bengkulu. Nah, Imam Teatin ini diundang secara khusus untuk melayani kehidupan religius, kehidupan rohani yang ada di Bengkulu pada waktu itu, mencangkup ini ya. Sorry, ternyata belum saya preview. Nah, mencangkup 300 orang, diantaranya ada prajurit, ada pedagang, dan ada budak. Ya, begitu ya. Jadi ya 300 orang itu dilayani oleh beberapa imam teatin yang diundang oleh perusahaan dagang Inggris ini. Nah, pada waktu itu terjadi peperangan antara Inggris dengan kerajaan Bengkulu, atau ada pemberontakan dari rakyat Bengkulu melawan Inggris yang pada waktu itu menjajah mereka. Dan ada situasi, saya kurang tahu kemarin, kayaknya tidak masuk di sini. Situasi menurut saya yang dramatis ya, kita katakan. Seorang imam, saya lupa namanya, ada di sini, nanti saya perjelas mungkin ya. Ada seorang imam yang pada waktu itu sedang merayakan Jumat Agung ketika kejadian ini, peperangan Inggris dan kerajaan Bengkulu ini, sedang mengadakan ibadat Jumat Agung bersama dengan umat, dan mungkin juga ada yang mencakup prajurit, pedagang, budak itu tadi ya. Walaupun pada saat peperangan itu terjadi sudah disediakan evakuasi, ada kapal untuk melarikan diri yang disediakan untuk
misionaris ini, tetapi karena situasi pada waktu itu sedang kusuk, ya sedang dalam peribadatan, mereka tetap beribadat, tapi akhirnya apa? Orang-orang yang memberontak, orang-orang Bengkulu pada waktu itu tetap masuk ke dalam peribadatan dan membunuh atau mengeksekusi orang-orang yang sedang beribadat di situ, sehingga pastor itu menjadi martir. Kita katakan ya, martir karena eh, tetap memperjuangkan iman, tetap merayakan ibadat meski situasi pada waktu itu tidak memungkinkan sebenarnya karena sedang terjadi perang. Nah, kejadian itu akhirnya mengakhiri misi imam-imam Teatin pada tahun 1760 di Bengkulu. Ini ya, teman-teman ya, ada kemarin penjelasan yang tertinggal saya kira yang di bagian ini. Nah, kemarin juga sudah saya singgung tentang situasi gereja Katolik di Belanda, bahwa perpolitikan di Eropa itu mempengaruhi perpolitikan ketika mereka datang ke Hindia Belanda atau ke Indonesia. Jadi apa yang terjadi di Eropa, entah itu pada waktu itu Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia Kedua, itu mempengaruhi situasi dagang mereka ketika mereka berdagang di Hindia Belanda atau di Indonesia. Ketika mereka kalah perang di negaranya sana, otomatis kita katakan ya, kehidupan para pedagang atau penjajahan mereka di Sumatera atau di Indonesia juga mengalami kesulitan, kan begitu. Kalau teman-teman masih ingat ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom dan pada waktu bersamaan mereka menjajah Indonesia pada waktu itu, mereka kalang kabut. Kita katakan seperti itu ya. Artinya ketika mereka dibom sekutu ya, saya kalau nggak salah ingat, nah mereka kalang kabut dan akhirnya meninggalkan Indonesia. Jadi sekali lagi situasi kehidupan politik di Eropa mempengaruhi situasi penjajahan kita katakan di Sumatera, dan itu juga otomatis mempengaruhi situasi misi Katolik. Bukan hanya itu saja, yang berkuasa siapa? Misalnya ya, kemarin sudah saya sebut saya kira ya. Ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, dan pada waktu itu yang memimpin kita kata yang memerintah itu pro Calvinis, artinya anti gereja Katolik. Otomatis gereja Katolik ya berada di bawah tekanan. Berarti yang memerintah pun menentukan situasi misi gereja Katolik pada waktu itu. Jadi kalau teman-teman baca dalam sejarah gereja universal ya, pada tahun 313 kita katakan itu di Kekaisaran Romawi, kita melenceng sedikit ya. Ini hanya sekedar perbandingan. Pada tahun itu sebelum Konstantinus berkuasa, jadi dulu juga di kekristenan itu ditindas. Kekristenan, siapa yang Kristen itu menjadi seolah-olah pelaku kriminal. Jadi harus disingkirkan, dihabisi, dibunuh, dianiaya dan seterusnya. Itu sebelum Konstantinus berkuasa. Nah, situasinya namanya Edik Milan. Nah, ketika Konstantinus berkuasa sama dengan ketika Belanda dipimpin oleh Raja William. Kan begitu. Baru pada waktu itu ketika Konstantinus berkuasa, Katolik menjadi atau Kristen pada waktu itu dianggap menjadi agama nasional, bahkan ya gitu kan, agama nasional. Jadi sudah bisa berkembang. Sama ketika Raja William berkuasa, gereja Katolik semacam memperoleh kebebasan dari kekuasaan yang sebelumnya yang melarang gereja Katolik atau yang menindas gereja Katolik, yakni orang-orang yang pro Calvinis. Ya, siapa Calvinis kemarin sudah saya singgung ya teman-teman ya. Itu adalah kelompok gereja reformasi, termasuk Lutheran, Zwingli, dan Calvinis. Itu gereja reformasi atau gereja Protestan pada zaman itu. Nah, kemarin sudah kita singgung, kita lihat ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin ini.
mudah-mudahan bisa dipahami atau dimengerti secara ringkas saja, secara garis besar apa yang disampaikan dari poin ini. Nah, kita masuk ke situasi gereja Katolik pada tahun 1848. Ingat, ketika Raja William berkuasa, undang-undang muncul atau peraturan baru muncul. Peraturan itu apa? Yakni mencabut larangan pembentukan ordo atau kongregasi kebiaraan. Jadi yang pada waktu itu di Belanda, kongregasi itu ditekan, artinya dilarang, kita katakan pembentukan ordo itu, ya otomatis misi Katolik juga tertahan. Kan gitu. Itu logikanya seperti itu. Nah, ketika larangan itu dicabut, ordo dan kongregasi menjadi sangat berkembang di Belanda. Lalu Belanda menjadi suaka para klerus, biarawan-biarawati, baik dari Jerman maupun dari Prancis. Sehingga umat Katolik juga berkembang subur karena para klerus, biarawan-biarawati, imam itu juga berkembang. Kan begitu. Nah, kalau kita masih ingat, kita katakan ya, kita kan dulu para misionaris yang hadir di Indonesia itu dipenuhi memang orang-orang yang berasal dari Belanda, orang Londo kita katakan. Bahkan ketika dia bukan orang Belanda pun kita sebut sebagai wong Londo. Karena apa ya? Karena dari situ basisnya pada awalnya klerus itu atau ordo-ordo itu berkembang itu ya di daerah Belanda. Mungkin ada orang yang dari Jerman, tapi kita sebutnya Londo ya, karena memang berkembangnya dari Belanda. Mungkin masih ada beberapa para misionaris yang sampai sekarang ada, seperti Imam MEP Romoyan yang ada di Sindang saat ini, itu juga dari Prancis. Ini kemudian ya, tetapi kita melihat dulu ternyata memang Belanda menjadi lahan subur ketika diberi kebebasan untuk membentuk ordo atau kongregasi kebiaraan. Nah, kenapa Jerman dan Prancis lari ke Belanda untuk semacam bergabung atau mendirikan ordo kebiaraan? Ya karena di Jerman dan Prancis itu sendiri masih muncul larangan atau anti gereja. Di sini tidak dikatakan bahwa Prancis pada tahun 1800 sampai 1900 itu ada semangat anti gereja atau munculnya undang-undang anti klerus. Ya, seperti sehingga para misionaris kita katakan yang tertarik dengan pengembangan Injil dalam gereja Katolik yang dari Jerman dan Prancis, mereka lari ke Belanda. Begitu ya teman-teman ya. Nah sekarang ketika kita akan melihat petanya, melihat peta perkembangan wilayah Gerejani Hindia Belanda. Kita sudah melihat tadi ketika dicabut larangan berkembang, kita katakan di situ. Maka sekarang kita lihat peta perkembangan wilayah Gerejani di Hindia Belanda di tempat kita ini atau di Indonesia pada waktu itu. Pada tahun 1808, kebebasan gereja Katolik berkarya di Hindia Belanda. 2 imam projo Belanda datang. Jadi sudah ada kebebasan Katolik berkarya untuk di tempat kita. Nah, pada tahun 1859 misionaris Jesuit berkarya di seluruh Hindia Belanda. Jadi pertama datang Imam Projo, kemudian datang Imam Jesuit. Nah, pada tahun 1902 Vatikan mendirikan wilayah Gerejani baru. Dan pada tahun 1902 sampai 1940 ada 15 wilayah Gerejani baru didirikan di daerah kita tentunya ya. Ya dulu masih disebut bukan keuskupan, kita katakan dulu masih kayak prefektur apostolik dan sejenisnya begitu ya, atau vikariat kita katakan. Nah, dari perkembangan 15 wilayah Gerejani baru ini muncul 2000 imam, bruder, suster yang berkarya di Hindia Belanda. Pada rentang tahun itu ya, 1900 sampai 1940. Dan ada 500.000 orang Katolik
ada di Hindia Belanda. Jadi kurang lebih peta perkembangannya seperti itu. Meskipun di rentang tahun itu ya ada up and down tentunya ya. Ada perkembangan yang pesat, ada tekanan, ada kesulitan, ada hambatan dalam soal bermisi. Sekarang kita lanjut. Nah, teman-teman, ada semacam regulasi yang mengatur misi. Regulasi itu semacam peraturan. Ada aturan yang mengatur, kita katakannya. Dan aturan itu siapa yang membuat? Ya pemerintah. Jadi misi itu tidak serta-merta orang Belanda, saya tertarik untuk datang ke Indonesia menyebarkan agama Katolik di sana. Tidak serta-merta begitu atas inisiatif kongregasi dan seterusnya, tetapi ada semacam regulasi, ada aturan bahwa misi ini harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak menjadi persoalan umum, kita katakan ya, persoalan umum, maka harus diatur. Karena yang datang ke Indonesia lebih dari satu negara, kita katakan ya, yang lebih dari satu negara. Ada waktu itu Belanda sendiri, Inggris, habis itu Portugis, dan orang yang bermisi pun juga berbeda-beda. Bukan hanya dari Katolik, tetapi juga ada yang dari Protestan, ada dari agama-agama yang lain seperti itu. Maka pemerintah ya harus menertibkan. Maka instruksi Raja Louis Napoleon pada tahun 1807 ini menjadi acuan bahwa harus ada yang menjamin kegiatan agama supaya tertib dan pantas dan memberi perlindungan kepada semua keyakinan tanpa diskriminasi. Jadi semua diberikan kebebasan untuk mewartakan, kita katakan, misi, dan pemeluk agamanya pun, pemeluk keyakinan juga diberi kebebasan untuk memilih, tetapi itu semua dilindungi, kan begitu ya, semua itu dilindungi sehingga tidak saling berebut jemaat, kita katakan. Nah, misionaris Katolik memiliki hak masuk Hindia Belanda setelah mengantongi izin dari pemerintah Hindia Belanda, dikenal dengan istilah head radikal. Ini nama izinnya, kita katakan ya. Setelah mengantongi izin, misionaris Katolik baru bisa masuk, dan begitu. Dan Gubernur Jenderal Debus de Guisigny pada tahun 1827 menyatakan bahwa aktivitas semua agama di Hindia Belanda berhak atas perlindungan pemerintah. Jadi bukan berarti, Imam Jesuit saya ingin ke sana, kan gitu kan. Oke, saya ke sana, tidak. Tetapi diatur dan dilindungi. Jadi yang mengatur pun pemerintah, kamu ke sana, kamu ke sini, dan seterusnya. Dan pada Raja William pertama tahun 1830 juga menambahkan, ini juga menjadi acuan ya tentang regulasi ini, regulasi misi. Sejauh pelaksanaannya tidak membahayakan keamanan umum. Dia mengatakan misi ini diberikan semacam wadah, sarana, jaminan, asalkan tidak membahayakan keamanan umum. Nah, istilah membahayakan tidak pernah dirumuskan secara jelas sehingga para misionaris pada posisi yang sulit dan tidak pasti. Artinya begini, mereka misionaris itu kan orang asing. Kemarin mungkin beberapa waktu yang lalu sudah saya sebutkan ya. Misalnya orang Belanda, yang menjajah juga orang Belanda. Sementara para misionaris ini mewartakan Injil bukan hanya untuk orang Belanda, tetapi juga untuk orang pribumi. Mereka kebingungan mau menempatkan posisi di mana, walaupun jelas ya bidang religius ya religius, bidang politik ya politik, tetapi kan mau tidak mau dua sisi, bahwa dia Katolik, bahwa dia Belanda, itu tidak terpisahkan, kan begitu. Dua hal itu tidak terpisahkan, sehingga kadang-kadang para misionaris juga kebingungan mau berpihak kepada siapa, apakah berpihak kepada kolonial atau berpihak kepada pribumi yang pada waktu itu terjajah situasinya. Lalu Gubernur Jenderal mengklaim memiliki otoritas penempatan,
penggantian dan suspensi seorang misionaris berada di tangannya, bukan wewenang gereja. Ingat ya, di sini jelas ya, dikatakan bahwa gubernur jenderal artinya pemerintah yang pada waktu itu menentukan penempatan, ternyata bukan wewenang gereja, ini bukan superiornya, bukan kita katakan provinsialnya, bukan jenderalnya yang menugaskan itu, tetapi ternyata gubernur jenderal yang berkuasa, artinya di bawah otoritas pemerintah. Masih lanjut tentang regulasi yang mengatur misi ini. Nah, artikel 1854, artikel 123 disebutkan bahwa para imam dan pendeta dilengkapi dengan izin khusus yang diberikan atas nama gubernur jenderal untuk melaksanakan dinas pelayanan di sebuah daerah. Gubernur jenderal dapat mencabut izin khusus itu. Jadi ini semacam penegasan dari slide tadi ya sebelumnya, bahwa sekali lagi ya pemerintah yang berkuasa tentang penyebaran misi pada waktu itu, entah itu Protestan, pendeta, ataupun Katolik, imam. Nah, pada artikel 177 ada larangan namanya double sending, itu perutusan rangkap, larangan ya kita kata. Larangan ini adanya kegiatan dua lembaga, larangan atas adanya dua kegiatan atau dua lembaga misi Katolik dan Protestan yang bersamaan waktunya di satu daerah. Dari sini mau dikatakan seperti ini pada waktu itu. Karena sudah ditentukan Katolik itu misinya di daerah mana, dan juga Protestan itu di daerah mana, itu supaya sekali lagi menghindari yang tadi, persoalan-persoalan semacam salah satunya adalah perebutan jemaat. Oke, yang pertama begini, saya katakan bahwa misi pada waktu itu, kamu boleh bermisi tetapi untuk orang-orang yang masih memegang aliran kepercayaan, animisme atau dinamisme, seperti itu, orang yang belum beragama. Jadi ada dulu yang mengatakan memang ya misi kamu seperti itu. Nah, setelah itu juga dibatasi. Protestan ke utara, Katolik ke timur, atau Protestan ke barat, Katolik ke timur. Dari dulu suatu ketika ada materi yang membahas ini ketika saya masih di Sinaksak, dosen kami mengatakan bahwa sudah ada peta penyebaran misi yang dilakukan oleh pemerintah yang saya sebutkan tadi, bahwa Katolik pada waktu itu fokusnya adalah di Indonesia bagian timur, dan Protestan itu di daerah Sumatera, terutama Sumatera bagian utara. Nah, seperti itu pada waktu itu. Nah, itu soal aturan, tetapi ketika di bawah tidak ada yang bisa melarang, kita katakan seperti itu ya. Kadang-kadang bukan hanya Katolik dan Protestan, semua agama kadang-kadang juga menyalahi aturan itu, sehingga Protestan pun juga lari ke timur, Katolik pun juga lari ke barat. Ya, sebenarnya tujuannya pada waktu itu supaya tidak ada perebutan jemaat, tetapi yang terjadi di lapangan, Katolik pun kemudian hadir juga di daerah Sumatera, yang sebenarnya itu bukan peta yang ditentukan oleh pemerintah untuk kehadiran Katolik di Sumatera, terutama Sumatera bagian utara ya. Maka kalau teman-teman yang dari Sumatera Utara, mungkin ada yang sudah tahu bahwa Protestan lebih tua di sana, kan gitu kan. Protestan lebih dulu, sehingga umat kita, orang-orang Katolik umumnya beberapa ada yang murni lahir sudah Katolik, tetapi ada sebagian besar lagi yang pindahan karena memang sebelumnya mereka sudah diberi perutusan yang dari Protestan. Katolik baru datang kemudian, dan Katolik itu lebih berkembang di daerah timur, kita katakan ya, NTT, Flores dan sekitarnya itu memang dulu memang lahannya misi Katolik, sehingga sampai sekarang pun itu masih ada bekasnya bahwa kuat di sana kekatolikannya, lebih kuat Katolik di sana daripada Protestan atau agama-agama yang lain, karena peraturan atau regulasi
misi ini pada waktu itu dimanfaatkan dengan baik oleh para misionaris yang bermisi pada saat itu. Baik teman-teman, saya kira penjelasan hari ini sampai di sini. Kalau ada sesuatu hal yang masih membingungkan dari teman-teman, silahkan nanti ditanyakan. Entah itu terkait dengan tugas, terkait dengan presentasi, terkait dengan pembuatan makalah, ataupun terkait juga dengan bahan kita hari ini. Selamat berjumpa di lain kesempatan atau di minggu selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan lanjutan. Semoga kalian diberkati.